Sobat Conference, kembali lagi di channel YouTube Himakom TV, di mana kita akan ngobrolin banyak hal dari berbagai sudut pandang. Bersama aku Aisyah, kali ini kembali menyapa kalian semua yang selalu nungguin konten-konten terbaru dari kita. Kita berada di segmen Historior, Himakom Story Horror. Kita mau ngajakin Sobat Conference semua buat dengerin cerita Penunggu Ingin Menyapa. Halo Kak, boleh kenalin dirinya terlebih dahulu? Halo, hai semua, kenalin aku Hayati Sapriani. Teman-teman semua bisa manggil aku dengan nama panggilan Hayati. Dan kebetulan aku juga anggota Himakom dari Koordinator Divisi Advertising. Oke, halo Kak Hayati. Halo Ais. Untuk sekarang nih, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik ya, kita mengisi waktu libur sambil berbagi cerita buat historior juga. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk menonton dan mendengarkannya nanti ya. Betul. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Seperti yang aku bilang tadi, Penunggu Ingin Menyapa. Aku penasaran deh, ini tuh cerita dari kakak sendiri yang ngalamin atau dari orang lain? Nah kebetulan itu yang ngalamin itu padeku sendiri. Nah jadi termasuk keluarga deket ya. Iya benar-benar. Boleh deh langsung diceritain aja Kak. Boleh banget dong. Jadi dimulai dari mana ya nih? Mungkin dari sejarah rumahnya dulu ya. Kenapa boleh. rumah itu jadi kosong gitu? Jadi awalnya rumah itu adalah rumah keluarga besar, yaitu punya kedua orang tua bapakku, yaitu bapakku kan sama padeku saudaraan. Nah padeku ini kan kakaknya bapakku. Nah awalnya rumah itu setelah kedua orang tua mbahku lah ya, sebutnya itu udah nggak ada, rumah itu ditinggali oleh adik terakhir bapakku, yaitu adik perempuannya, tanteku bersama keluarga kecilnya. Iya, benar. Setelah bertahun-tahun ditinggali, akhirnya sempat pindah ngikut suaminya. Rumah itu sempat kosong, karena sempat kosong, tapi masih terawat ya posisinya, karena kan tanteku yang ngerawat rumah tuh. Setelah itu tuh sama padeku yang bakal mengalami kejadian mistis ini teman-teman. Jadi pindah ke rumah itu, ditinggalin sama keluarganya dan anak-anaknya. Itu nggak berselang lama juga, kebetulan terus beliau pindah, tapi pindahnya masih deketan. Jadi posisi rumahku tuh kayak gini. Nah rumah loteng itu di seberang kayak gini kan. Iya. Terus rumah padeku yang pindah itu beliau menempati sewaan 4 pintu, tapi beliau ngambil 2 pintu sekaligus jadi gabung. Jadi rumahku kayak gini, rumah loteng tuh kayak gini, rumah sewaan tuh gini, tuh 2, 3, 4. Iya. Terus panjang rumah loteng ini itu seukuran dengan sewaan 4 pintu itu. Jadi dari depan sampai ke belakang itu seukuran lah panjang rumahnya. Sempat kosong kan juga tuh, tapi masih terawat karena kan padeku beserta keluarga kecilnya yang menempat tinggal di situ. Itu karena sempat agak kosong, disewakanlah rumah itu. Ada nih yang nyewa keluarga kecil mereka juga, itu bertahun-tahun juga. Di posisinya rumah itu masih dibilang nggak ada hal mistis ya, karena emang dihuni terus sejarah rumah itu. Itu beliau memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya. Setelah itu karena rumah itu udah lama kan pindah tangan sama orang yang tempat tinggali dan perawatannya juga nggak semua sama, mulailah rumah itu tuh kata kita tuh jabuk, rusak, bolong-bolong. Kebetulan kan rumahnya rumah kayu ya, loteng kayu, loteng kayu rumah jadul. Tahu kan bisa tuh teman-teman bayangin rumah jadul dulu kan, karena emang tidak ada renovasi rumah itu. Sempat terjadi kosong Kak. Kosong itu tuh tidak ada ingin yang menyewa lagi ya kan, dan tidak ada biaya untuk renovasi. Diputuskanlah bapakku ngambil alih rumah itu dijadikan tempat kandang ayam. Jadi dari depan pintu nih sampai ke area dapur itu diisi dengan ayam-ayam peliharaan bapakku. Oh, sepanjangan itu. Nah tapi karena udah jabuk ya tadi, jadi lantai-lantai itu tuh udah bolong Kak. Jadi kadang ular masuk, apa sih hewan biawak masuk, pokoknya hewan-hewan liar gitu tuh masuk gitu. Setelah itu tuh tapi aura rumah itu udah mulai berubah karena tadi tidak ada yang menghuni ya kan, udah rusak ya kan, gelap, tapi nggak gelap banget karena bapakku
rumah itu tetap dikasih lampu Buat ayam buat ayam tadi kan peliharaan itu. Tapi apakah bapakku merasakan hal mistis selama beliau bolak-balik melihara ayam di situ? Itu nggak ada, Sama sekali nggak ada. gangguan. Tapi paling kata bapakku tuh cuman hawanya aja, hawa Oh, rumah beda itu ya. beda. Kalau misalkan lagi hawa itu nggak enak, bapakku tuh nggak berani juga lama-lama di situ, Langsung keluar. langsung balik ke rumah gitu. Karena kan posisinya cuma deket posisi jalan jalan itu tuh ukuran gini Kak, ukuran kita gini. Oh, Jadi ini rumah aku misalkan ya, ini nyebrang kayak gini rumah lotengnya, Depan-depanan depan aja. banget sebenarnya gitu. Tapi apakah orang rumah lain ya, aku dan mamaku mengalami hal mistis? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi tadi kalau lagi hawanya nggak enak tuh kayak nggak mau masuk rumah itu. Kayak berusaha, udahlah Udah, dihindarin aja. gitu. Tapi selalu berdoa karena kita ini penakut juga ya. Ya Allah semoga tidak Terjadi. tidak terjadi. Gitu. Bener. Nah sempat kejadian ini nih adalah baru-baru Kak. Menurut kita ini agak fatal ya, karena selama yang bertahun-tahun yang kosong dan bapakku tuh ini loh yang terparah kejadiannya gitu. Dan ini kejadiannya tuh awal tahun ini 2024 sekitar di bulan Januari. Baru aja Baru ya. aja. Nah, Benar. jadi padehku itu tuh aku bilang dulu ya pekerjaan beliau, jadi kita tahu nih seberani apa sih beliau ini gitu. Jadi padehku tuh kerjanya adalah tukang angkat besi daerah belakang rumah, gudang. Tapi beliau juga sambil jaga malam. Kadang kayak naik ke rumah tuh baru jam 12 malam, jam 1 malam. Jadi beliau itu termasuk berani ya, kita bilang termasuk berani untuk lingkungan malam. Iya benar. Nah, terus tuh setelah itu kejadian tuh bermula di mana padehku tuh lagi mungkin ada perbaikan di rumahnya, nukang. Tapi sayangnya nukang itu gak inget waktu. Kasihkan. Nah, karena gak inget waktu, kadang maghrib ya bentar aja dilanjutkan. Sebenarnya kita aja sebagai orang manusia biasa ganggu gak sih Kak? Iya, berisik Suara kan. berisik. Nah, apalagi orang yang kita tergantung ya kalau kita mempercayai atau enggak, tapi kan kita selalu berdampingan nih hidup ya kan sama orang yang nggak bisa kita lihat dan segala macam. Apalagi mereka yang nggak bisa kita lihat begini terganggu gitu kan. Nah, ternyata penghuni rumah loteng ini terganggu akan suara berisik itu. Mungkin lalu diusili dengan cara menyapanya itu tidak enak. Iya, karena terganggu tadi. Awalnya kejadian itu masih santai, maksudnya masih slow gini. Cuman padehku tuh setiap malam denger antara loteng rumah loteng ini, atapnya sama atap rumah yang tempat padehku tinggal ini kan lumayan bedanya itu gini kan. Lumayan Jadi, berdampingan kan atapnya itu. Jadi ada suara loncat dari antara rumah loteng itu ke rumah padehnya, tapi dari atap. Wow. Nah, dipikir awal malam pertama adanya suara itu tuh adalah kucing. Kucing usil nggak sih malam-malam, kadang meong apa segala macam gitu. Setelah itu terjadi tuh terus menerus. Tapi ku kurang tahu ya berapa kali kejadian yang itu. Tapi kata padehku tuh kadang lebih parahnya itu bukan ada yang loncat aja, tapi ada yang jalan di atas atap tuh. Bener-bener kedengeran kayak duk gitu. Karena kan kita jalan aja nih ya kalau lantai kita jalan yang biasa aja kedengeran, apalagi yang atap yang kebetulan atapnya tuh seng ya, berisiknya gimana sih? Hujan itu. aja nih ya, jatuh ke atap aja, kalau atap pasang tuh gerger-gerger gitu kan. Apalagi ini ya. Awalnya itu kayak gitu Kak Ais. Nah, setelah itu awalnya padehku tuh tidak menanggapi lah. Kayak bodo amat aja bodo amat ya. lah. Tapi karena agak terlalu sering nih gitu. Udah Mengganggu, bertanyalah ke bapakku awalnya. Ada melihara kucing kah di rumah loteng gitu. Nah, kata bapakku nggak ada, rumah tuh ayam aja, bener-bener ayam gitu, bener-bener ayam aja gitu. Nah, terus tuh kucing kan di rumah, nggak tinggal di rumah kosong itu. Gitu. Kalau nggak percaya cek aja, dicek lah. Takutnya tuh ada kucing liar kan, nyari tempat tinggal, terus ke atas itu tinggal. Dicek kok nggak ada, ya udah aman nih, itu. Tapi berulang lagi lah, padehku nih mungkin nukang lagi, terganggu lagi. Nah, sampai akhirnya kejadian yang beliau lihat itu tuh ada sosok bayangan hitam orang jalan menuju rumah loteng. Nah, kebetulan rumah loteng tuh nggak pure dempet, jadi ada sekat ya kira-kira setengah meter lah antara rumah sama yang area rumah padehku itu, jadi setengah meter gitu. Ada
ada katanya orang jalanan situ, diikutin sama padeku awalnya. Itu malam kejadiannya? Itu kejadiannya sore, masih sore ya, Sore loh ya? masih sore ya, sore itu udah maghrib, udah yang langit udah mau turun, mau gelap Iya, gitu. benar. Lihatlah, oh nggak ada nih, oh salah lihat kah? Takutnya halusinasi Iya, atau apa benar. gitu. Karena capek kan, Karena bisa capek aja. gitu. Terus tuh oke nih aman, dilihat gak apa-apa. Setelah itu hal kayak gitu berulang. Nah sama dengan hal yang suara yang loncat jalan kayak itu, berulang lagi apa yang dilihat padeku ini. Tapi orang penunggu yang ini nggak menunjukkan sosok aslinya. Cuman kayak yang kita lihat kayak kibasan bayangan gitu loh, Kayak jalan ya usil gimana usil sih? aja gitu. Sampai akhirnya ternyata tidak padeku saja yang diganggu, Tapi melainkan anak menantunya itu diganggu juga. Diperlihatkan lah ya kibas itu, awalnya ngelihat siapa itu, dikira kami kah orang rumah lagi iseng kan? lewat gitu kan, lewat mau cek ayam gitu, tapi kok enggak gitu, diceritakan sama padeku, Pak itu ngelihat katanya bayangan hitam. Mungkin Riani atau Rizky gitu kan, adikku atau lewat gitu, atau Om gitu kan. Kadak gitu, bukan gitu. Ya udahlah, gak usah dipikiri gitu kan. Tapi karena menantunya padeku ini penakut ya orangnya, jadi kayak merinding gak sih gitu. Setelah itu gak apa-apa nih kejadiannya kan. Setelah itu tuh lanjut lagi di padeku tuh malam-malam, entah beliau nih pulang dari jaga malam kah keliling gitu kan, beliau tuh rebahan di ruang TV di ruang TV itu sekitar ya jam 12-an atau jam 1-an lah, udah mulai masuk kalau udah mulai malam gitu. Kebetulan posisinya di rumah kami itu tuh bapakku lagi nggak ada, bapakku tuh lagi kerja Kak Ais. Jadi karena kan dia kerja sapam ya, jadi berangkat itu jam 8 malam, baru jam 8 pagi pulang. Nah, jadi selama yang malam itu nggak ada, yang di rumah itu cuma ada aku, mamaku sama adikku laki-laki kebetulan, namanya Rizky. Oke nih, padeku tuh merasa ada yang ngetok pintunya, jendela, pintu rumah ya. Terus tuh dicek lah, nengok kan, cek. Kayak ada sosok bayangan di antara jendela. Kan jendela itu sama gorden kan ditutup. Pasti kan kalau misalkan menonjol banget tuh ada bayangan kan, kalau dari gorden itu gitu. Tuh ditengok lah, disamperin nih jendela ini, disamperin sama padeku, dikibas gordennya. Berani ya, Berani tadi gitu. Dilihat padeku itu adalah sosok adikku, si Rizky. Nah, jadi kalau kita logikanya, ngapain gak sih adikku malam-malam tengok atau muslim tengah gitu, malam lagi kan iya, gitu. Sedangkan di rumah itu tidak terjadi apa-apa, misalkan minta tolong ke padeku kan kayak gak ada kejadian malam itu di rumah gitu. Dilihat, merasa adikku yang dilihat padeku ini dikeluarin lah sama padeku, diikutin nih. Jadi kan nih rumahnya ini kan agak, ini kan rumah tadi kayak gini kan. Nah, ini pintu rumah di sini. Jadi padeku tuh agak ngikutin kayak gini. Ngikutinnya sampai ke rumah kosong, rumah loteng itu. Merasa nggak ada siapa-siapa lagi, baliklah beliau. Nah, kejadian ini nih yang emang agak berat ya setelah kejadian-kejadian gangguan kecil itu. Setelah naik ke rumah, padeku langsung kerasukan Kak. Baru di pintu langsung kerasukan. Nah, kerasukannya ini ada sedikit berisik. Kenapa aku bilang sedikit berisik? Hamuk loh Kak. Kita nggak tahu apa sosok apa yang ngerasukin. Terus tuh kita nggak tahu apa kejadiannya saat yang beliau balik tuh apa dilihat tuh kan nggak ada, karena kan beliau langsung biur yang kerasukan gitu. Benar-benar orang-orang nggak tahu nih sebabnya kenapa. Karena berisik kan, pintu rumah kebuka segala macam. Bangunlah istrinya, anak sama menantunya. Lihat, wah kenapa Pak? Gitu segala macam. Karena saat itu kejadian tuh sekitar di atas jam 2 malam, mamaku tuh kebangun. Karena berisik kan? Karena berisik. Ini kenapa nih rumah sebelah nih padeku nih berisik gitu. Awalnya mamaku tuh mendengarkan dulu kan, kata mamaku nggak langsung bangun, nggak langsung ngeluarin, karena kan kita nggak ada laki-laki ya di rumah, maksudnya bapakku pasti lagi nggak ada gitu. Nah, takut ada apa gitu, didengarkan. Kok semakin berisik, semakin kayak apa sih teriak-teriak gitu loh orang rumah itu. Beranilah mamaku untuk ke pintu depan untuk membuka, dilihat. Wah,
berisik nih, udah terang lampu segala macam. Disamperin sama mama aku, kenapa gitu? Ini lah nggak keras banget. Masalahnya adalah pada itu tuh ngamuk, kayak harus kita tahan gitu loh. Terus tuh kalau ajar kita tuh bahasa kayak lu mahaga itu uyuh sudah. Iya benar. Menangkap yang orang kerasukan uyuh sampai tetanggaku, suaminya juga ikut bangun sama istrinya. Ya, karena terlalu berisik. Karena terlalu berisik. Nah, terus beliau itu nolongin dengan cara ngenindihin badan padeku, suaminya. Suaminya tetanggaku tuh lumayan besar ya kak. Untuk menahan biar beliau ini nggak kabur, ngamuk gitu loh. Bener-bener. Iya, kita tuh bingung masa terus tuh kita ini nggak ada yang bisa buat nyembuhin. Nggak bisa juga untuk ngebacain karena kan kita nggak ngerti, nggak tahu gitu. Sampai akhirnya istrinya manggil saudara istrinya itu buat minta tolong panggilin lah orang pintar. Nah, kita nyebutnya Kai, jar orang Banjar itu Kai. Nah, sama Kai itu lama banget nih dipanggil. Kenapa gitu? Ternyata saudara istrinya ini kesasar, nggak tahu rumahnya karena emang belum pernah ke rumah si Kai ini untuk ngejemput kan. Mamaku tuh sempat bingung, kok lamanya gitu nah nggak tahu yang di sini nih. Panik segala macam, capek mah gini. Masa padeku tuh nggak berhentiin pi, kita sudah dibacain ya kan. Kita kata mamaku posisinya itu saat itu tuh aku nggak ke sebelah, nggak ikut gitu lah. Cuman mamaku aja yang jenguk ke rumah itu. Mamaku tuh dibacain lah sama kayak surah-surah pendek, paling nggak surah-surah pendek kan, gitu kan dibacain segala macam. Sampai akhirnya kakek si Kai itu nyampe, belum dia apa-apain nih, baru turun dari motor, belum naik ke rumah segala macam, padeku tiba-tiba sadar. Iya. Langsung pure sadar gitu, pure sadar dengan entengnya beliau ngomong gini. Jar orang padeku ngomong bahasa Banjar ya. Ngapain kan Kai kesini? Terus sekarang mamaku, ya Allah ya Rabbi, kita ini loh kayak mahagapian masanya gitu, mahagapian masanya segala macam, pian mahamuk segala macam. Tapi dengan entengnya beliau sadar, ngomong sama Kai kayak ngapain? Pian kesini buat kan? apa ya? Apa? Terus tuh kata nggak tahu orang panik, takut. Nah terus sama Kaiku tuh dijawab enteng lagi sama beliau, kada apa-apa, aku enak berjalan bandara kesini. Mungkin agak beda ya kalau orang pinter yang kayak bisa dia bisa nanggepin ya. Bisa nanggepin gitu loh. Kita tapi maksudnya itu ini loh karena suatu hal yang padeku lakuin diperbuat menimpanya ke orang-orang gitu dan padeku juga yang ngalaminnya gitu. Terus setelah beliau tenang kan mungkin nggak mungkin langsung cerita kan, pasti kasih air, tenang segala macam. Ternyata sosok yang dilihat berapa hari itu, sosok suara yang selalu mengganggu itu, ternyata sosok penunggu asli rumah loteng itu tanpa kepala. Iya, tanpa kepala. Aku ceritain sama aku tuh kaget awalnya. Aku kan tipe orang yang nggak percaya banget kan gitu. Maksudnya kalau percaya ya udah gitu. Satu cerita sama aku tuh aku bener-bener merinding nggak. Sosok tanpa kepala kayak nggak mungkin banget gak sih, kayak siapa maksudnya tuh jarang nggak sih hantu kayak gitu tanpa kepala gitu. Bener kata si Kai itu bilang orangnya itu besar, hitam, tanpa kepala, dan yang merasuki padeku tuh itu, dan yang dilihat padeku yang berapa hari bayang itu tuh emang sosok itu gitu. Yang jadi kaget tuh kenapa ada sosok itu di rumah loteng setelah sekian lama kan gitu. Oke, kita percaya bahwa setiap rumah itu pasti ada penunggunya. Tapi nggak pernah expect bahwa sosok itu tuh sosoknya tanpa kepala, besar gitu. Ternyata kata Kak itu dia tuh emang udah lama ada di rumah itu, tapi emang nggak pernah keganggu karena emang selama yang ngediami orang di rumah itu tuh aman-aman aja, sholatin di kalau ada pengajian ngajiin segala macam tuh, dan si hantu ini nggak merasa terganggu Kak gitu. Tapi karena rumah itu ya tadi sempat kosong dan tidak berpenghuni, tiba-tiba berisik, beliau merasa terganggu, hantunya ini merasa terganggu, penunggunya terganggu. Kata Kaiku tuh ingin menegur aja, ingin menyapa bahwa mau bilang, hai, aku tuh ada loh di sini, jangan berisik lagi, gitu. Aku tuh sama kayak kalian, gitu. Ada gitu.
semenjak itu padeku nggak berani lagi kalau nukang tuh nggak ingat Sampai waktu. maghrib. Sampai maghrib tuh nggak berani lagi. Itu benar-benar yang kayak parah banget. Kejadian itu tuh mengganggu, kan ceritain lagi tuh besoknya sama bapakku. Kata bapakku, kalau ayah kan bapakku tuh pernah lihat tapi emang nggak sadar kah, atau pernah lihat tapi nggak cerita kah biar nggak nakutin anak istrinya. Kata bapakku tuh emang nggak pernah lihat, karena kita juga nggak ngapa-ngapain kan. Di rumah tuh cuman melihara ayam, terus tuh ngasih makan, bersihin kotoran ayamnya, udah gitu loh, nggak ada keganggu. Tapi katanya balik lagi kayak cerita di awal tadi, bapakku tuh cuma ngerasa hawanya. Hawa rumah itu kalau udah nggak enak, beliau keluar, nggak pernah ngebikin lama-lama di tempat itu gitu. Ya udahlah gitu kan. Tapi kayaknya kata bapakku, ayam itu juga ngerasa kan. Jadi ayam itu kan kadang bisa tenang kan, kadang berisik kan. Nah katanya bapakku tuh kadang kalau lagi berisik tuh bisa jadi dia lihat Si sosok penunggu itu. bisa juga. Karena ya. hewan itu termasuk peka ternyata. Ternyata tuh peka kan. Tapi kata bapakku tuh diomongin sama bapakku dengan, udah jangan berisik ayam. Karena mungkin penenang buat bapakku juga kan gitu. Itu orang penunggu sini, mau lihat aja paling gitu. Tenang ayam tuh. Loh, ayam bisa gitu juga ya kataku. Karena merasa kayak ayam loh Pak, ini hewan aja loh. Kenapa bisa diajak ngobrol gitu. Tapi kalau bapakku ya tadi mungkin kita bikin Menghargai ada sih. menghargai sosok itu ada, dan buat kalimat penenang aja buat diri kita. Jadi buat teman-teman ya, semisalkan ada kejadian kayak gitu, ingat waktu. Terus kalau kita tuh udah ada aktivitas yang berisik itu udah, kalau udah mau maghrib itu udah stop. Kan masih ada waktu besok untuk ngelanjutin gitu tuh. Tadi ceritanya Cukup bikin merinding ya teman-teman conference semua. iya. Nah, itu tadi cerita dari Kak Hayati, yaitu penunggu ingin menyapa. Cukup sangat Agak bikin deg-deg gak sih? Kalau kita sih yang ngalamin pasti deg-degan ya, karena apalagi rumah deket segala macam. Segitu dulu cerita horor dari kita kali ini. Sampai jumpa di segmen History Hour selanjutnya. Dadah.